Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini bersama saya Puji Lestari? Inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menyebut pergantian kepemimpinan usai pemilihan Presiden 2024 tidak akan berpengaruh pada pembangunan ibu kota baru tersebut. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono dalam gelaran ASEAN Investment Forum 2023 di Jakarta. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN meyakini pergantian presiden usai pemilu 2024 mendatang tidak akan mengubah kebijakan terkait pembangunan ibu kota baru tersebut. Sebab pembangunan IKN merupakan visi yang telah dicetuskan oleh presiden-presiden sebelumnya, bahkan dari masa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Hal itu pun seperti ditegaskan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN, Agung Wicaksono, di hadapan para peserta Forum Investasi ASEAN di Jakarta pada 3 September, terucapkan secara gamblang dari ketiga bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ketiganya menurut dia telah menyatakan dukungan terhadap pembangunan IKN, terlebih karena hal tersebut telah ditetapkan dalam undang-undang. I myself personally believe that this is not only for next year, it's for the future. All the future leader of Indonesia supporting that because we believe they are committed to the vision of President Jokowi, following the dream of President Soekarno. Pada kesempatan itu, Agung juga menjelaskan berbagai peluang investasi di IKN yang dapat dijajaki oleh para penanam modal, termasuk insentif dalam sektor perumahan dan telekomunikasi. Pemirsa, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Suryodipuro menekankan pentingnya tema keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Penetapan tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth jelasnya di Jakarta pada Minggu 3 September 2023 bukan sekedar retorika dan jargon politik. Indonesia menegaskan tema keketuaan di ASEAN pada tahun 2023, yakni ASEAN Matters Epicentrum of Growth, bukan sekadar retorika, bukan pula hanya sebuah jargon politik. Penetapan tema tersebut seperti diungkapkan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidarto Suryodipuro, dalam konferensi pers menjelang konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta pada 3 September, menjadi cara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu untuk mengajak semua anggotanya agar hadir dan memberikan partisipasi konstruktif di tengah berbagai pergolakan di kawasan, serta mendukung sepenuhnya tema dari keketuaan Indonesia dengan mengajak semua mitranya yang diuntungkan oleh akses melalui kawasan dan akses kepada kawasan. Yang diuntungkan dalam pertumbuhan ASEAN, mengingatkan mereka untuk terus menjadi kontributor dan berperan serta menjaga kelanjutan ASEAN sebagai epicentrum of growth. Melalui tema keketuaan Indonesia juga menjadi cara ASEAN menyatakan sikap dan posisi sebagai kawasan yang paling strategis di dunia dan dengan pertumbuhan ekonomi yang terbaik, di mana ASEAN harus responsif terhadap perubahan, termasuk dengan sikap yang lebih tegas sebagai lembaga yang semakin matang. Pemirsa, peningkatan konektivitas di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu faktor dalam pengintegrasian pariwisata dan mendongkrak ekonomi di ASEAN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta, Minggu 3 September menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan upaya untuk menambah penerbangan yang menghubungkan berbagai destinasi di Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN.
Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang pendukung yang mendorong peningkatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menganggap bahwa komunitas bisnis, pemerintah, serta seluruh pihak terkait perlu berkolaborasi untuk memperkuat rantai pasok dan rantai nilai atau value chain. Saat dijumpai usai mengisi panel diskusi di gelaran ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Jakarta, Minggu 3 September, Menparekraf menyebut bahwa salah satu bentuk kolaborasi tersebut yakni melalui investasi terhadap interkonektivitas pariwisata di kawasan. Keterhubungan itu menurut dia juga perlu digencarkan guna mendukung visi ASEAN as a Single Destination yang dicanangkan pada Forum Pariwisata ASEAN pada bulan Januari lalu. Adanya visi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan untuk adanya tambahan rute-rute penerbangan dalam kawasan ASEAN. Sebagai contoh, ia menyebut rute penerbangan yang menghubungkan Labuan Bajo dengan Bangkok dan Singapura serta Kuala Lumpur. Ini dalam 2-3 bulan ke depan akan kita tambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi. Jadi konsep ASEAN as a Single Destination ini harus didukung oleh interconnectivity dari segi penerbangan udara. Dan juga lebih banyak ferry yang menghubungkan Kepulauan Riau dan juga Singapura dan Malaysia. Dia pun menambahkan bahwa upaya untuk menambah jumlah kursi penerbangan tersebut tengah dilakukan oleh pihaknya dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan. Ia pun berharap bahwa sebelum akhir tahun sejumlah penerbangan langsung dapat dihadirkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia, Ferry, berbagi ribuan souvenir dan 500 paket sembako kepada para penumpang di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Minggu 3 September 2023. Direktur Utama PT ASDP Indonesia, Ferry Ira Puspadewi, kala memperingati Hari Pelanggan Nasional, juga mengingatkan para pelanggan untuk selalu membeli tiket melalui aplikasi dan website penjualan daring Ferry demi menjamin data penumpang tercatat dengan benar. Selanjutnya ada ibu atau kakak atau mbak yang kerudungnya merah.
Memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September, Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry bersama rombongan pada Minggu 3 September berbagi ribuan souvenir dan 500 paket sembako kepada para penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Kegiatan yang digelar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten tersebut juga sekaligus menjadi cara PT ASDP Indonesia Ferry untuk mengingatkan penumpang agar para pelanggan menghindari pembelian tiket melalui calo dengan membeli tiket melalui aplikasi maupun website Ferryz secara mandiri. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi. Ya, kami menghimbau agar sebaik-baiknya semua perjalanan direncanakan lebih awal, setidaknya H-1, terutama nomor 1, kita ingin memastikan bahwa ketepatan manifest itu dilakukan dengan sangat baik sehingga hak-hak pengguna jasa atas asuransi terutama itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terkait pelayanan, PT ASDP Indonesia Ferry pun secara bertahap meningkatkan fasilitas pelayanan dengan menambah fasilitas dermaga dari semula hanya 5 dermaga menjadi 7 dermaga yang terdiri dari 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif, serta sejumlah fasilitas penunjang kenyamanan para penumpang. Pemirsa, Timnas Basket Kanada berhasil menghentikan Spanyol sebagai juara bertahan untuk melaju ke perempat final FIBA World Cup 2023 setelah menang tipis dengan skor 88-85 di Indonesia Area Minggu 3 September lalu. Kemenangan ini diraih dramatis oleh Kanada setelah mampu membalik unggul pada kuarter keempat. Tim basket Kanada berhasil menghentikan juara bertahan Spanyol untuk melaju ke perempat final FIBA World Cup 2023 setelah menang tipis dengan skor 88-85 di Indonesia Arena pada Minggu 3 September. Kemenangan ini diraih secara dramatis oleh Kanada setelah mampu berbalik unggul pada kuarter keempat. Sejak awal laga, Spanyol dan Kanada bertanding sengit. Keduanya berupaya saling mencuri poin. Hasilnya, kedua tim imbang di kuarter pertama dengan skor 21-21. Pada kuarter kedua, tim Spanyol dan Kanada tampil dengan agresif. Kedua tim melakukan serangan cepat. Namun menjelang akhir babak, Kanada berkali-kali kecolongan angka. Akhirnya pada kuarter kedua, Kanada tertinggal 10 poin dengan skor 48-38. Pada kuarter ketiga, Spanyol bermain dengan menekan dan menguasai permainan. Willy Hernan Gomez dan tim memimpin dengan skor 73-61. Pada kuarter keempat, Kanada tampil percaya diri dan berkali-kali melancarkan serangan cepat. Hasilnya tim mampu menyamakan skor 80-80. Spanyol tampak lengah atas poin imbang tersebut. Kelly Olynyk dan tim pun memanfaatkan momen itu untuk terus menekan. Hasilnya tim Kanada pun berhasil mengandaskan sang juara bertahan Spanyol dengan skor 88-85. Pelatih Timnas Basket Kanada, Jordi Fernandes, menyebut timnya banyak mengalami kesulitan saat memenangkan pertandingan. You know, we had to start from the bottom, and now we're here in the quarterfinals. So, you know, it was a win that we had to all come together, and the guys did. Shea took us home. Dylan was amazing. There's some guys that play more or less. At the end of the day, that was, to me, the definition of a team and a winning team. Pemain Kanada, Shai Gilgeous-Alexander, menjadi pemain yang paling produktif dengan mencetak 30 poin bagi tim Kanada. Pada pertandingan perempat final FIBA World Cup 2023, Kanada akan melawan Slovenia pada 6 September mendatang di Filipina. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, tiket FIBA World Cup 2023 pada 25 Agustus hingga 3 September di Indonesia Arena terjual sebanyak 111.000 tiket dari seluruh pertandingan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Panitia Pelaksana FIBA World Cup 2023 Indonesia, Agus Mauro pada Minggu 3 September kemarin. Penjualan tiket FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena Jakarta yang berlangsung sejak tanggal 25 Agustus mencapai 111.000 tiket. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Pelaksana LOC Agus Mauro pada hari terakhir pertandingan Minggu 3 September. Sementara penjualan tiket per hari mencapai 80% dari total kurang lebih 11.000 tiket yang dijual setiap harinya. Angka ini melampaui target FIBA yang mengharuskan penjualan sebesar 60% per hari. Suporter dari Latvia berkontribusi mendatangkan jumlah penonton terbanyak. Dari FIBA menyatakan bahwa memang mereka cukup puas dengan apa yang kita lakukan, penjualan tiketnya cukup di atas target yang diterapkan, kemudian hospitality dan juga pelayanan juga mereka acungkan jempol ya, apalagi dengan fasilitas Indonesia Arena yang menurut mereka sangat mumpuni dan pantas untuk melakukan kejuaraan dunia. Kita sebenarnya cuma ditargetkan sekitar 60%, tapi ini kita hari ini dan 2 game dua-duanya sold out ya, jadi suatu capaian yang cukup luar biasa. Usai pertandingan, tim penyelenggara turut mengevaluasi gelaran basket internasional ini, baik dari sisi pengendalian kerumunan maupun sistem penjualan tiket. Pemirsa, Mata Jiwa dan Mata Jiwo membius penonton Synchronize Fest 2023 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 3 September kemarin dengan menampilkan pertunjukan wayang yang dipadukan dengan musik bergenre folk, rock, dan tradisional. Duo Mata Jiwa, Anda Perdana Reza Ahman, dan budayawan Sujiwo Tejo Matajiwo membius penonton Synchronize Fest 2023 dengan suguhan wayang kulit yang dikawinkan dengan musik bergenre folk rock tradisional. Aksi panggung para musisi asal Jakarta tersebut ditampilkan secara perdana selama 1 jam dengan mengusung tema Karno Tanding. Sutradara Mata Jiwo, Ari Daging kepada Antara di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 3 September mengatakan pemilihan tema tersebut didasarkan pada realita yang kerap terjadi di kehidupan manusia. Ari juga ingin mengenalkan wayang yang dianggap kuno kepada generasi muda masa kini yang hadir di festival musik tersebut. Ini sebenarnya lebih ke keluarga kan. Keluarga itu kan kadang-kadang kan suka berantem kan, adik kakak gitu. Ya simple sih, cuma itu aja gitu. Adik kakak dalam satu keluarga berantem, tapi kan pada akhirnya ya tetap
ya saudara juga gitu. Menurut Ralio, audiens asal Tangerang, Banten, pertunjukan Mata Jiwa membuatnya berdecak kagum dengan perpaduan budaya dan musik kekinian. Sementara Yose, asal Jakarta, mengapresiasi panitia Synchronize yang dapat membawa kejutan baru di gelaran tahun ini. Kayaknya menurut aku sendiri ya, di era yang sekarang gitu, buat kayak festival gini dan ngasih nuansa baru tentang musik dengan pesan dan penyampaiannya ini menurut aku kayak jadi cara dan alternatif baru banget. Jadi buat para penikmat seni ternyata kayaknya seni itu nggak cuma musik nggak sih, jadi kayak kita bisa nyalurin itu lewat beberapa karya, contohnya dengan wayang. Bagus ya, jadi buat kita semua jadi bisa belajar kebudayaan. Menariknya ini tadi nggak disampaikan dalam bahasa Jawa, jadi semua orang bisa menikmati. Bagus sih. Penampilan perdana Mata Jiwa di Synchronize Fest seyogyanya dapat mengubah paradigma generasi muda saat ini, bahwa pertunjukan wayang yang identik dengan kata membosankan dan kuno menjadi pertunjukan yang menyenangkan, mengedukasi dan tentunya dapat diterima oleh anak muda. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.